Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wasan Aditya dengan NPM 2206827831 dari kelas SDMA. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah rekrutmen pada Odoo versi 16. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama adalah pastikan modul rekrutmen terinstall. Caranya adalah kita masuk ke bagian eh, Odoo-nya, akun Odoo-nya, dan di sini masuk ke modul yang apps dan kita search recruitment. Oke, di sini terlihat rekrutmen saya sudah terinstall. Kemudian langkah kedua adalah membuat job position baru. Karena kita ingin meng-hire orang, maka kita harus membuat job position baru. Di mana kita bisa membuatnya di dalam modul employee, kemudian kita bagian navbar configuration, dan klik job position di sini. Kemudian untuk membuat, kita klik new, tombol new di sini, dan masukkan field yang ada sesuai dengan ketentuan soal atau preferensi. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya akan discard dan ini terlihat saya sudah membuatnya, Manager Account and Finance. Selanjutnya adalah, oh iya, untuk di sini kan recruitment ada, harus masukkan job summary-nya juga seperti tugas utamanya apa, keterampilan apa, sama kualifikasi umumnya apa. Kemudian kita membuat pelamarnya, karena kita ingin membuat hire orang, maka kita akan membuka aplikan gitu pelamarnya dengan cara klik di sini bagian job applicant dan di sini kita bisa klik tombol new untuk offering. Kemudian bisa masukkan alamatnya di sini, applicant name-nya dan data-data tentang applicant name. Habis itu bisa klik tombol save di sini. Nanti di sini akan terlihat seperti ini hasilnya. Setelah di save dan dia akan masuk ke bagian initial qualification. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat eh, aplikan baru, tidak hanya aplikan satu yang mendaftar, teman-teman bisa membuatnya sama dengan yang sudah saya jelaskan, tombol new dan masukkan fieldnya juga sama. Kemudian kalau misalkan sudah ada, udah dibuat aplikannya, maka di bagian job ininya position manager accountingnya itu pasti akan ada application di sini sesuai dengan aplikan yang teman-teman buat jumlahnya. Oke, kemudian di sini oke, ceritanya di sini tuh aplikannya lolos di bagian initial qualification, maka tahap selanjutnya aplikan harus memasuki first interview. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Di sini masuk ke bagian job position, nanti ada tampilan card di sini aplikannya dan teman-teman bisa pilih aplikan mana yang lolos ke tahap first interview. Misalkan di aplikan 1, nanti teman-teman bisa klik cardnya di sini. Misalkan di sini cardnya di sini dan nanti teman-teman ubah. Misalkan di sini ada initial qualification, kalau misalkan dia teman-teman pelaplikannya lolos ke first interview, bisa langsung klik di sini first interview. Dan nanti status aplikannya berubah menjadi first interview. Seperti ini. Dia akan berubah dan di sini juga semulanya berada di initial qualification, nanti setelah kita klik first interview, dia akan berubah ke bagian kolom first interview. Kemudian kita akan membuat jadwal interview dan tes psikologinya. Untuk membuat jadwal interviewnya, pastikan teman-teman akun Odoo yang login itu adalah akun staff recruitment. Oke, misalkan di sini uh, staff recruitment Haru. Oke. Oke, ini udah masuk ke akun Odoo staff recruitment. Kemudian untuk membuat jadwal interview, kita bisa masuk ke bagian uh, job application-nya. Di sini saya akan masuk ke bagian job application-nya. Di sini caranya di sini nanti teman-teman klik card di sini, card yang tadi. Nanti habis diklik, nanti teman-teman ditampilkan seperti ini. Dan untuk membuat jadwal interview, teman-teman bisa klik no meeting di sini. Dan nanti akan ditampilkan halaman seperti ini dan klik tombol new di sini.
dan akan ditampilkan field seperti ini. Teman-teman bisa mengisi fieldnya sesuai dengan ketentuan soal atau preferensi. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik save, nanti ada muncul save di sini, dan di sini otomatis ada announcement calendar event created. Oke, setelah membuat jadwal interview, kita ceritanya aplikan itu lolos ke tahap second interview. Caranya gimana? Sama seperti tadi, tapi kita apa namanya, menyelesaikan dulu status dari interview tadi menjadi sudah selesai. Caranya gimana? Di sini akan ada teman-teman menuju tampilan job application, dan di samping kontainer kanan ini akan ada eh, row seperti ini untuk bagian interviewnya, dan teman-teman bisa klik di sini markdown, dan di sini akan tampil sebuah modal di sini, dan teman-teman bisa kasih feedback seperti ini, berhasil lolos ke tahap selanjutnya, kemudian klik done. Oke. Habis klik done, kita bisa mengubah statusnya menjadi second interview. Nah, di sini second interview nanti aplikan ini akan berubah statusnya menjadi second interview. Kemudian kita akan membuat jadwal untuk second interview-nya. Caranya sama seperti langkah kelima pada bagian akun Haru, staff recruitment. Kita bisa klik di sini meeting, nanti akan tampilannya seperti ini, dan klik new dan masukkan field yang diinginkan. Misalkan di sini field yang diinginkan masukkan, terus habis itu nanti ada tombol save di sini, klik tombol save. Kemudian kita setelah membuat jadwal meeting untuk second interview, kita mengubah status meeting menjadi mark as done dulu seperti tadi. Caranya adalah di bagian tampilan job application, bagian kontainer kanan, akan ada row seperti ini untuk jadwal interviewnya. Jika sudah, kita klik mark done. Dan untuk ceritanya ini aplikan satu gagal masuk ke tahap selanjutnya, maka kita akan memberikan feedback seperti, maaf Anda belum berkesempatan menjadi karyawan. Selanjutnya kita klik done di sini. Oke, setelah klik done, maka selanjutnya kita akan mengubah status aplikan menjadi kontrak proposal. Ceritanya di sini yang lolos adalah aplikan yang kedua, maka kita bisa masuk ke bagian halaman job applications dan klik tombol di sini kontrak proposal. Maka kan status aplikan 2 tadi yang semula jadi second interview, dia berubah menjadi kontrak proposal. Dan kemudian kita lihat, misalkan perusahaan kita tidak mampu membayar gaji dari request dari gaji aplikan yang lolos. Sini ceritanya aplikannya expect-nya tuh gajinya 22 juta, tapi perusahaan hanya mampu membayar 20 juta. Maka kita bisa masukkan proposal salary-nya 20 juta dan kita klik save nanti di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita ubah status aplikan menjadi reviews. Ini untuk mengubah status aplikan ini menjadi reviews itu hanya aplikan yang tidak lolos pada tahap selanjutnya tadi, aplikan pertama. Caranya adalah kita pastikan akun Odoo-nya masuk ke bagian akun senior accountant. Habis itu kita bisa masuk ke modul recruitment dan di sini klik navbar configuration dan klik reviews reasons. Habis diklik nanti akan ada beberapa tabel di sini dan teman-teman bisa klik new di sini dan masukkan reviewsnya tuh apa, seperti description apa sama email template-nya apa. Selanjutnya nanti setelah di save, nanti kemudian kita bisa masuk ke bagian job applications untuk akun senior accountant. Habis itu di sini ada klik reviews. Ini dan habis klik reviews nanti akan ada modal untuk reviewsnya dan kita bisa pilih reviews region-nya tuh sesuai dengan apa yang kita buat tadi sebelumnya, langkah sebelumnya. Dan kemudian kita kalau mau kirim ke email kita bisa checklist dan kita bisa klik tombol reviews di sini. Setelah itu nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini dan ada tanda label reviews ya di sini. Dan kemudian akan ada kontainer di sebelah kanan dan muncul pesan dari senior akuntan sesuai dengan reviews yang kita buat, reviews description yang kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita ubah status aplikan menjadi kontrak sign. Maksud ini ubah status menjadi kontrak sign ini hanya untuk aplikan yang lolos ke tahap selanjutnya. Caranya gimana? Kita pilih card tadi
aplikan yang lolos di tahap selanjutnya dari kontrak proposal ini. Dan kita di bagian sini tuh ada untuk mengubah menjadi kontrak sign itu kita di sini ada tombol nih more, di sini bisa diklik, nanti akan ada beberapa kartis modal di sini dan klik kontrak sign dan diklik. Setelah diklik nanti akan ada berubah tampilannya dan ada label di sini hired untuk aplikan kedua yang lolos ke dari tahap kontrak proposal. Habis itu, setelah kita pasti mengubah statusnya, pasti aplikan ini telah uh, officially dia telah menjadi karyawan perusahaan. Kemudian kita bisa membuat jadwal meeting dengan aplikan. Caranya gimana? Kita sama seperti tadi di bagian job application, tabel job application, dan kita klik meeting di sini. Dan kemudian nanti klik new sama seperti tahap sebelumnya, klik new di sini. Mana ya? Eh, di sini klik tombol new di sini, nanti akan tampilan seperti ini dan diisi sesuai field yang ada. Sesuai field yang ada di sini lalu di save. Nanti akan ada kontainer di sini menunjukkan bahwa meeting telah dibuat. Kemudian oh ya, di sini juga bisa dicek di bagian tadi sama new, bagian setelah setelah menekan tombol meeting di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa klik di sini hover, nanti akan muncul detail dari meetingnya. Kemudian setelah kita buat meeting dengan aplikan, kita buat data baru untuk karyawan tersebut. Cara gimana? Kita pastikan akun yang sedang login di akun Odoo ini adalah akun dari manajer HR. Untuk membuat data karyawan baru, caranya kita masuk ke modul employee. Sebentar. Untuk membuat data karyawan baru, kita masuk ke bagian employee. Maaf, employee. Dan kita klik new di sini. Dan bisa masukkan data field yang sesuai dengan ketentuan dan di sini departemennya sesuai dengan ketentuan soal dan job position yang telah kita buat di sebelumnya itu manager accounting dan finance. Kita isi datanya semuanya, habis itu kita save-nya di sini ada tombol save, di save. Habis itu kita akan membuat departemen baru. Ceritanya adalah Departemen Finance dan Accounting ini akan dipisah menjadi Departemen Finance dan Departemen Accounting. Untuk membuat Departemen Accounting, kita bisa kita bisa pergi ke modul Employee dan kita bisa navbar klik Departments dan klik New di sini. Kemudian kita isi Departemen Accounting, ceritanya manajernya adalah tadi manajer karyawan yang baru masuk dan kita save. Setelah di save, kita akan memindahkan karyawan baru yang tadi yang sebelumnya tadi kan Departemen Finance dan Accounting, sekarang berubah menjadi job position-nya hanya untuk departemennya hanya untuk accounting saja. Caranya tadi tuh di bagian employees masih sama dan kita klik ceritanya di sini manager accounting dan klik di sini departemennya tadi sebelumnya adalah finance, accounting dan finance, kita ubah menjadi departemen yang baru kita buat itu hanya departemen accounting. Kemudian kita klik save, nanti di sini ada save. Kemudian kita pastikan karyawan tersebut sudah terdaftar di departemen baru yang sudah dibuat. Caranya kita masih di bagian employees dan kita klik departments. Kita masukkan atau kita klik saja kart di sini untuk departemen yang baru yang kita buat yaitu accounting dengan NPM saya. Dan terlihat di sini klik employee, terlihat di sini bahwa kita telah mengubah dari departemen karyawan baru tadi, kita dari yang accounting dan finance menjadi hanya accounting saja. Oke. Selanjutnya, di sini ada bagian pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluation di profil aplikan. Oke. Di sini aplikan berarti di bagian sini ya. Sebentar. Job position. Kemudian dua. Oke, di sini
job application, maaf di sini. Oke, di bagian sini ya, evaluation. Ini tuh field evaluation ini terdapat di profil aplikan untuk memudahkan penilaian atau memberikan gambaran pada interviewer mengenai aplikan. Penilaian sebentar. Oke, field evaluation terdapat di profil aplikan bertujuan untuk memudahkan penilaian atau memberikan gambaran pada interviewer mengenai aplikan. Penilaian yang diberikan bisa berasal dari aspek komunikasi, keterampilan teknis, dan atau pengalaman. Selain itu, field ini dapat menjadi ukuran prioritas interviewer dalam merekrut karyawan berdasarkan banyaknya bintang yang diperoleh. Semakin banyak, maka prioritas akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya. Jadi maksudnya adalah di sini ketika kan ada beberapa tadi tuh ada beberapa seleksi tahap seleksi initial qualification, first interview, second interview, dan lain-lain kan. Nah, di bagian sini misalkan interview manager tadi di bagian initial qualification, maksudnya di bagian initial qualification nanti kalau misalkan aplikan satu ini sangat bagus, kita bisa klik evaluationnya ini very good gitu. Kemudian nanti misalkan ada aplikan dua, oh initial qualification itu jelek, maka kita bisa klik di sini bintang satu gitu. Nanti di bagian first interview, nanti tahap selanjutnya misalkan aplikan satu dan aplikan 2 lolos masuk ke dalam first interview. Nanti manager HR sama senior accounting bisa maksudnya masuk ke tahap second interview sama karena di interview sama senior akuntan nanti dia melihat bahwa oh aplikan satu ini bintangnya banyak sementara aplikan kedua ini bintangnya dikit nanti dia akan senior akuntan akan memilih lagi nih berdasarkan evaluation tadi, oh bahwa aplikan satu ini sangat bagus performanya. Nanti sedangkan aplikan 2 kurang bagus performanya, maka nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk senior accountant dan manager HR dalam memilih aplikannya. Seperti itu. Kemudian di sini jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Field yang menghubungkan itu ada banyak ya, seperti email, phone, address, employee name, job position, department, dan employee type. Ini kita bisa masuk, sebentar, kita bisa masuk ke bagian sini aja. Sebentar. Oke, kita pakai sini aja. Nanti misalkan kita bagian field ini, fieldnya tuh banyak di sini. Ada tadi seperti yang saya bilang, ada email, phone, dan lain-lain. Kemudian, oh ya masuk ke sini. Nanti untuk penghubung antara field antara employee dengan proses rekrutmen itu tadi fieldnya itu. Kemudian kalau bisa kita hubungkan secara otomatis, kita dapat klik tombol create employee di sini. Nanti akan secara otomatis dia kebuat employee-nya di sini. Jadi ketika klik employee nanti akan menuju halaman seperti ini bagian employee-nya dan kita klik save aja karena dia otomatis sudah terbuat dari data aplikan di sini. Seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, modul rekrutmen ini memberikan penyederhanaan dalam proses rekrutmen karyawan. Perusahaan dapat mengelola seluruh proses mulai dari pencarian aplikan, tahap seleksi, pembuatan jadwal interview, hingga perekrutan karyawan. Selain itu, modul ini terintegrasi dengan modul employees yang sudah saya bilang tadi, sehingga informasi yang diubah pada modul ini akan berimplikasi ke modul employees, sebaliknya atau juga pada modul lainnya. Oke. Kemudian untuk nomor 3 ini mungkin saya akan membuat penjelasannya dalam video terpisah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada proses lengkap rekrutmen pada Odoo versi 16 ini. Kalau jika ada kekurangan, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.